Recording in progress. Lagi acara kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Selaku captain dari BSD sudah ditendang. Dia sendiri dia daerah Anda sendiri berarti ketika langsung
acara kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Selaku captain dari BSD sudah ditendang. Dia sendiri dia, saya anak sendiri, berarti ketika langsung. Guys, welcome to podcast tema Talks. Anti kusam saat liburan, masuk sekolah jadi glowing. Bersama aku, Erlen Syarafinanto Inet, pada tanggal 17 Juni 2022.
Oh ya guys, hari ini aku excited banget karena hari ini ya dok kita Iya. membahas tentang kulit glowing. Ayo, Iya. cewek-cewek udah pada disiapin belum nih catatannya? Tunggu, aku mau protes nih. Aduh, Dok, apa tuh? Apa tuh? Soalnya bukan cuma cewek-cewek doang loh yang boleh nonton. Oh iya benar, Heeh, benar. cowok-cowok juga boleh. Karena kan yang mau Iya. kulitnya sehat tuh kan gak cuma cewek ya, Berarti cowok universal juga ya. dong. Iya, gitu. Jadi yang cowok-cowok juga boleh nonton, wajib malah ya. Wajib. Oh ya, Mm-mm. berarti banyak juga yang nonton cowok-cowok kali ya, Dok? Harus. Ya guys. Nah, berarti cewek-cewek dan cowok-cowok disiapkan catatannya, guys. Iya, oke. Lanjut. Kayaknya pasti para penonton sudah merawat kulitnya nggak sih dok? Or at least berusaha buat merawat. Iya, betul. Ya, jangan cuma jadi wacana atau teori. Iya benar-benar merawat guys. Iya, Tapi betul. hari ini nggak ada salahnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama expert yang sudah di samping aku ini, narasumber kita. Dan gak bayar kan dok? Enggak dong, gratis. Gratis. Gratis dan bisa dapat giveaway Iya, dan dan voucher. voucher. Jadi, Karena narasumber kita hari ini udah cantik, kece. Aduh, terbang nggak dok? Terbang nggak? ini kayaknya udah mau ini udah mau naik nih saya nih ya. Tapi kayaknya kepantek kayaknya nih, ada pakunya kayaknya Ada di sini. pakunya, nggak bisa Jadi nggak bisa terbang. Dan generous banget guys. Kita baru kasih voucher dan ada giveaway juga. Betul. Jadi aku perkenalkan dulu nih, Dr. Fiska Pakarti Suhardi Iya, betul. dari Glowskin Klinik Gading Serpong. Iya. Kita kenalan dulu ya. Halo, dokter. halo, kayaknya Dokter Fiska Pakarti Suhardi. Panjang Panjangan banget ya. Panjang, Kalau panjang nulis Uwan itu kayaknya habis waktu juga waktu saya Uwan gitu kan. Iya kan? Jadi, Panjangan. Jadi panggil aja Dokter Dokter Fiska Fiska. Jadi kalau mau ketemu saya, nggak usah kemana-mana, langsung aja ke Glowskin Gading Serpong gitu. Jadi ada di situ saya. ada di situ. Ada Senin sampai Sabtu. On terus di Glowskin. Benar-benar. Iya. Sebelum Iya. kita mau ngobrol-ngobrol sama Iya. dokter, Oke. aku mau umumin untuk tadi kan kita udah singgung-singgung nih dok sedikit-sedikit tentang giveaway. Iya, betul. Nah, jadi Dokter Fiska tuh ada giveaway untuk 3 penanya terbaik guys. Betul. Ya, jadi kalau kalian punya pertanyaan, silahkan langsung aja ketik di chat forum di bawah dengan format jangan lupa nih guys. Nama, nomor telepon, ID Instagram, lalu pertanyaan kalian. Iya. Tuh. By the way, Mm-mm. kan tadi ada voucher juga tuh dok. Iya. Gimana tuh voucher? Kalau voucher itu aku bagi bebas, semuanya dibagi. Kalau yang mau ya, jadi yang udah tanya pun, kalau yang bukan the best ya, maksudnya yang kepilih aja gitu ya, yang tidak terpilih pun gak usah kecil hati, kita tetap punya voucher. Nah, Gitu, voucher jadi treatment di Glowskin Gading Serpong. Gitu. jadi walaupun nonton aja guys, Mm-mm. kalian juga dapat benefit. Betul. Betul. Iya, dapat ilmunya, dapat vouchernya. Gitu. Emang narasumber yang kali ini kece banget. Glowskin Serpong selalu membagi yang terbaik ya. Artinya kita selalu memberikan yang terbaik, memberikan hadiah, banyak promo-promo. Jadi kalaupun nggak dapat voucher pun datang ke Glowskin Serpong, kita lagi ada promo juga. Voucher treatment tengah tahun ya, dari tanggal 15 sampai 30 ada voucher. Ada bukan voucher ya, promo gitu. Ada promo, udah dapat voucher, giveaway, promo. Iya, nanti kita lihat aja, datang aja dulu ketemu saya. Datang dulu. Ingat Dokter Fiska Pakarti Suhardi. Kepanjangan. Kepanjangan Dokter Dokter Fiska Fiska. aja. Dokter Fiska. Nah, tapi ya sebelum kita ke main topik nih dok, kita kenalan dulu kali ya seputar dokter. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Dok. Betul juga ya. Iya. Heeh. Kita tanya-tanya seputar dokter dulu nih. Iya, boleh. Dokter itu ambil kedokteran di universitas mana dok? Saya dari Ukrida. Nggak usah tahun kali ya, ketahuan banget tuanya. Oh, Ya, gimana dong? jadi nggak usah pakai Oh, nggak tahun. usah pakai tahun. Iya, Oke, ketahuan oke. tuanya. Jadi saya dari Ukrida ya. Oke. Nanti ketahuan banget umurnya, tapi bisa dihitung. Gitu kan. Nanti langsung dihitung. Iya. Dihitung dok. Umur berapa nih? Umur Gitu. berapa nih? Umur berapa nih? Nanti Q&A-nya bukan bahas skin. Iya, bahas umur Umur. berapa? Iya. Ya, saya dari Ukrida gitu. Oke. Mm-mm. Kalau berarti dokter ambil kedokteran. Kenapa ambil Iya. kedokteran? Kan susah dok. Kenapa ya? Kecebur kali ya? Enggak ya? Bukan. Bukan. Jadi dari kecil nggak tahu kenapa ya, mungkin dari TK kali ya. Kalau ditanya tuh setiap ditanya mau jadi apa sih? Dokter. Oh. Jadi kalau guru orang-orang tua atau yang sekitar tuh katanya mau jadi apa? Dokter terus. Gitu. Nah, tapi begitu SMP mulai tergeser tuh dengan broadcast karena saya suka bicara ya. Oh. Mungkin bukan suka bicara, lebih tepatnya cerewet kali ya. Suka ngobrol. Suka ngobrol ya. Jadi sempat mau pindah ke sana terus tapi dipikir-pikir
ah enggak deh gitu. Jadi begitu pas SMA, ya udah deh kembali jadi on the track aliran lagi on ya. the track lagi. Iya ya, jadinya kita masuk ke dokteran gitu sih sebenarnya. Jadi karena satu itu, yang kedua karena nenek saya. Jadi dia waktu itu sudah meninggal, tapi cepet banget. Jadi kita tuh nggak sempat bawa ke dokter, nggak sempat bawa ke rumah sakit, jadi langsung meninggal di rumah. Jadi di situ saya ngerasa coba kalau di rumah itu, Ada maksudnya dokter. ada dokter atau Iya. ada tenaga medis gitu ya. Cerita sedih dong, cerita sedih. Oh iya, Kan cerita oke, sedih, oke. cerita sedih ya, sedih ya. Nggak ada backsound. Nggak Oh, nggak ada. nggak ada. Iya. Jadi itu, jadi saya selalu berpikir, oh berarti satu rumah itu harus ada tenaga kesehatan ya, entah itu dokter, perawat ataupun bidan. Artinya harus ada yang cek, karena pada saat itu nenek saya jatuh nggak ada sama sekali yang bisa handle. gitu handle. Jadi waktu itu saya masih kelas 2 SD kalau nggak salah, kelas 3 SD gitu. Jadi ya gitu deh, sedih dong ceritanya. Iya, sedih. Tapi dok, aku juga pas kecil ditanya juga mau jadi dokter, mau selalu jadi dokter. Iya benar ya. Kan nenek aku juga bilang, aduh satu aja dong di keluarga yang jadi dokter gitu. Iya. Kan kayak, nggak kuat. Aku cuma ngomong doang pas kecil kayaknya. Ya itu sih motivasinya. Jadi kayaknya harus nih ya di rumah tuh harus Iya. jadi dokter ya gitu, karena ya lumayan, maksudnya bantu untuk paling tidak jadi dokter keluarga sendiri itu sih sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi kan dokter sekarang jadi dokter kecantikan nih Betul. di Glow Skin Clinic ya. Iya. Sebelum dokter jadi dokter, udah sering pakai skincare belum? Kalau sebelum jadi dokter, kalau untuk skincare pakai, tapi nggak rutin. Jadi bolong-bolong, terus nggak pakai lengkap. Artinya kayak asal aja, asal comot. Oh ini kayaknya cocok pakai. Terus ini nggak cocok, lepas gitu-gitu, kayak yang Kayak aku. Kayak aku. jadi kayak gitu sih. Jadi kayak lebih kayak shopping ya, shopping. Coba-coba. Gitu. Itu zaman-zaman SMA kayaknya. Sempet keliling klinik juga soalnya saya. Oh. Kira-kira gimana tuh dok? Ya nggak boleh sebutin ya. Oh, nggak boleh. Klinik ini, klinik A, terus ganti deh kayaknya, nggak suka, nggak cocok, pindah gitu. Kayak gitulah, shopping klinik juga sih dulu. Waktu SMA ya. Terus pas kuliah juga sama, pakai mode ya OTC. Kalau yang kuliah itu sampai kerja itu saya pakai yang OTC. Jadi yang bisa dijual bebas. Oke. Gitu. Tapi menurut dokter kalau sejak dini tuh skincare penting banget nggak sih? Penting banget ya. Jadi jangan, kalau pemakaian skincare atau penggunaan skincare artinya kan merawat kulit Iya, ya. merawat kulit. Dan itu suatu yang rutin sebenarnya. Jadi kalau misalnya suatu yang rutin itu harusnya dari kecil, dari dini. Maksudnya usianya usia remaja ya biasanya. Kenapa? Karena kalau sudah ada masalah itu biayanya lebih mahal, percayalah sama saya. Ya, kalau hitung-hitungan matematika itu lebih mahal. Berarti kita cegah dari awal dulu. Iya, mencegah lebih baik ya daripada daripada mengobati. Iya, betul sekali. Gitu ceritanya. Tapi dok, kalau misalkan untuk produk-produk nih dari sejak dini, kira-kira apa yang harus kita pakai gitu sejak dini gitu? Kalau untuk awal, anti-aging yang awal, yang paling murah ya, itu adalah satu, sunscreen. Aduh, aku paling males pakai. Iya, jadi sunscreen itu ternyata secara apa ya, teori dan secara memang sudah terbukti, itu adalah salah satu anti-aging gitu. Anti-aging awal yang dipakai oleh orang ya, nggak cewek cowok ya, gitu aja sih. Nah, produk-produk Glow Skin kebetulan kita bisa dipakai dari usia remaja. Oh ya? Gitu. Dari usia 10 tahun, 12 tahun udah bisa kok udah kita bisa. pakai. Tapi kalau sunscreen itu harus reapply gitu nggak sih dok? Kan ribet. Ya, reapply itu tergantung dari SPF-nya gitu. Jadi kalau misalnya semakin tinggi SPF, kita akan semakin jarang untuk. Tapi kalau semakin kecil, kita memang harus lebih sering, tapi itu lebih aman. Untuk khusus jenis-jenis kulit yang tertentu ya. Contoh yang berjerawat, itu lebih cocok dia yang di 30 ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan kan aku sering-sering dengerin dok ya, walaupun keluar rumah pakai juga, soalnya walaupun kena sinar matahari kayak. Betul. Emang iya dok? Kan kita kena sinar matahari dok. Tapi kan rumahnya ada kaca. Kalau misalkan aku tutup semuanya, tirainya gimana? Kan ada lampu. Oh, ya, ngaruh juga. Ada handphone. Ada laptop, apalagi online ya. Kan lagi online, ngadepinnya adalah laptop. Bener gak? Terus handphone. Jadi kita harus tetap pakai gitu. Itu ceritanya. Jadi jangan malas pakai sunscreen. Nanti kalau sudah tua atau nggak usah tua deh, umur 30-an awal itu udah akan muncul namanya melasma gitu.
Tapi kamu cantik pakai itu. Kalau itu bukan, itu freckles ya, jadi Iya, lebih ini ke pakai. freckles. Tapi aku males pakai sunscreen dok, karena harus reapply. Oke. Biasanya aku pakai cuma sekali, karena kan pakai makeup kan dok. Iya betul. Susah. Cuman kan kita bisa ya cuci muka pun, tapi nggak usah pakai sabun lagi, karena sabun itu penggunaan sabun itu sehari maksimal 3, tapi kalau bisa sih 2 ya, pagi sebelum aktivitas dengan malam setelah aktivitas gitu. Jadi nggak usah gosok gitu. Tapi dok kalau di glow skin, glow skin, Iya. susah banget dari tadi aku ngomong. Kalau di klinik, dokter pernah nggak ada pengalaman unik ngadepin pasien gitu dok? Unik, pasien semua punya keunikan masing-masing ya kalau menurut saya. Jadi dengan kasusnya yang masing-masing juga. Terus yang unik itu sebenarnya kalau misalnya pasiennya itu yang bukan unik ya, lebih ke arah yang bikin amaze gitu Oke, saya ya. amaze, yang Ya. heboh dikit. Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang tuh jerawatnya tuh penuh satu muka itu ada. Ya, merah penuh, ada nanah atau pus kita bilangnya ya. Jadi acne pustulosa, terus tuh di mana udah merah segala macam, dan tidak ada sampai 1 tahun ya, bahkan cuma 6 bulan atau 7 bulan, sekarang udah bagus. Oh iya? Ya, bagus Wow. banget gitu. Jadi yang penting rajin, rutin pakai skincare kita, kemudian pakai terus treatment sih, lebih Treatment tepatnya ya? treatment gitu. Gitu. Kenapa sih mesti rutin skincare? Ayo, pasti suka nanya kenapa sih skincare tuh mesti rutin? Nanti tergantung deh, pasti kayak gitu kan? Iya, tergantung kondisi kulit. Maksudnya ketergantungan deh, nggak pakai skincare nanti jadinya langsung breakout atau ya. ya purging gitu lah ya. Terus aku bilang gini, mandi pakai sabun nggak? Oke, Kalau keramas pakai sampo nggak? pakai. Nah, masa muka nggak pakai sabun cuci muka? Benar. Terus kita lagi dalam masa pandemi ya, Iya, minum vitamin nggak? minum. Nah, masa kulit kita nggak dikasih vitamin juga? Benar. Itu dia. Jadi itu bukannya ketergantungan ya, tapi lebih ke arah kebutuhan gitu kan, untuk lebih iya. sehat ya. Nah, kalau udah sehat, glowing deh. Jadi nggak mesti putih, bener nggak? Iya, benar. Kan skin tone orang beda-beda. Iya, skin tone orang beda-beda, tergantung dari asal muasal ya Iya, daerah, kemudian etnis, ras, dan itu beda-beda. Tapi kalau yang kulitnya gelap juga sehat juga glowing kok. Glowing juga bisa, iya. Glowing, pasien-pasienku ada kok yang kulitnya gelap tapi dia rajin treatment tetap glowing. Kelihatan glowing ya gitu. Iya ada, gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah yang, ih aku mah nggak putih, nggak usah gitu. Ya, by the way dok, kan kita udah mau masuk ke masa liburan nih. Dan lagi happening banget kan nih anak muda ke Bali gitu Iya kan. betul. Nah, the last time aku ke Bali, pulang-pulang, wow, muka aku Luar biasa. luar biasa dokter. Itu karena akibat ultraviolet ya, paparan sinar matahari yang berlebihan, makanya jangan lupa pakai sunscreen. Kita harus yang banyak reply terus tuh. Terus satu lagi, aku glow skin tuh punya senjata ya. Senjata ya, kayaknya kesannya gimana banget ya kan. Senjata. Jadi untuk kalau liburan ke tempat panas-panas, kita punya satu namanya Biocalm Skin. Jadi satu malam sebelum kita berangkat kita pakai, sampai pas selama kita liburan yang panas-panasan itu, malamnya pakai Biocalm Skin. Itu oke banget. Jadi nggak ada yang gosong. Pasien-pasienku tuh kadang suka aku tanya, mau kemana nih Bu, mau kemana nih Kak? Itu bukan karena aku kepo. Ya kalau dikasih oleh-oleh wajar ya kan. Kalau dikasih oleh-oleh ya mau aja gitu. Enggak bohong-bohong. Iya, terima kasih, bohong-bohong. Enggak. Jadi aku suka kepo, bukan kepo ya, tanya ke tempat mana, ke tempat dingin kah, ke tempat yang kadang terlalu ekstrim ya, dingin banget, terus panas banget gitu. Nah itu biasanya aku kasih resepnya Biocalm Skin. Itu si kecil imut masuk tas tuh muat banget gitu. Coba aku kayaknya bawa deh produknya ya. Kayaknya aku bawa produknya. Itu bukan kecil. Oh, aku nggak ini ya. Aduh maaf, nggak kebawa sih itu. Jadi produknya mirip ini. Karena aku mau kantongin dong. Sebesar ini aja, cuma namanya Biocalm Skin gitu. Jadi itu ampuh banget ya untuk yang mau ke cuaca ekstrim ya, kayak ke panas-panasan, ke Bali gitu, atau yang dingin kayak misalnya ke yang lagi salju, itu kering loh. Biasanya kulit kita lebih kelihatan lebih dehidrasi ya, gitu. Nah itu cocok banget. Jadi itu senjatanya dari kita. Kalau untuk selain senjata rahasia dari kliniknya dokter,
Ada lain nggak cara untuk mencegah kulit kusam, Dok? Nah, kalau untuk kulit kusam sih ya itu harus sehat, itu air putih jangan lupa. Jadi terkadang orang mikirnya, ya udah saya udah rawat tapi kok masih begini aja ya? Mhm. Ya itu air putihnya. Jadi kulitnya juga bisa dehidrasi. Iya, gue Dari tuh dalam juga ya? iya, Oh, terus oke. kemudian pola istirahat yang cukup. Kan kalau kita lagi liburan dari pagi sampai pagi lagi, Dok. Iya itu dia. Jadi kalau bisa sih jam tidurnya itu ya yang malam. Jadi jangan sampai kelewat ya Oh, tetap. berarti kalau yang sering bergadang berpengaruh juga mukanya? Betul, pasti lebih kusam. Oh. Gitu. Kadang suka, kenapa ya aku kok kusam ya? Nggak, pasienku suka nanya, kenapa mukaku kusam terus nih? Lagi apa nih? Lagi ujian. Banyak kan begitu. Oh, menurut dokter muka aku kusam, Bang. Nah, kalau mau kita nanti itu di belakang Oh, di ya. belakang. Oke, oke. Ya. Sorry. Itu nanti di belakang Oh, di kita belakang ya. aja. Oke, kalau untuk mau lebih yakin misalnya kira-kira mungkin konsultasi, bisa konsultasi ke Glow Skin aja ke nomor kita, ke Glow Skin Serpong atau datang langsung, nanti kita punya skin analyze. Jadi bisa menganalisis wajah kita seperti Yang apa. masalahnya problemnya apa? Itu dia gitu. Nah, kalau untuk selain itu mungkin vitamin-vitamin, maksudnya kalau atau makanan-makanan juga ya. Rokok, jangan pernah berharap orang yang merokok itu akan glowing. Saya nih anti rokok. Tapi kalau Duta misalkan rokok kita kalau kata pasien saya. kalau kita nggak ngerokok tapi kita bersama orang yang rokok, misalkan teman gitu, ngaruh nggak, Dok? Ngaruh karena kan asapnya juga ya. Berarti aku kayak gini Merusak. dong. Iya ya kan. Jadi gitu. Jadi pasien-pasienku suka agak, ih dokter mah selalu deh kalau kesini pasti bilang jangan rokok Jangan rokok rokok, gitu jangan rokok. selalu. Karena aku selalu bilang kalau rokok mau kayak gimana pun itu nggak akan glowing, pasti kusam. Itu apa yang bikin kusam tuh apa, Dok? Dia kan oksidan. Oh, dari oksidan. Iya, dia kan oksidan kan. Jadi dia merusak si kulit kita. Kulitnya. Gitu. Tuh, Jadi di rumah aku nggak ada yang ngerokok. iya, bagus dong. Bagus dong. Sama saya juga. Iya dong, kamu harusnya gitu. Iya, jadi kan jadi kayak itu salah satunya. Terus kalau untuk treatment-treatment tertentu pun kalau dia banyak rokok atau apa juga nggak ngaruh jadinya gitu. Tapi Begitu. kalau untuk ingredients yang universal, misalkan kita pakai skincare yang kita sendiri gitu, Dok, ada nggak ingredients yang untuk mencegah kulit agar tidak kusam? Sebenarnya tergantung jenis kulit. Oh, tergantung jenis kulit. Iya, apakah dia kulit yang kering, ya normal, berminyak, atau yang ini ya, yang mix ya, gitu ya. Jadi itu sesuai, pakailah pelembab, sunscreen yang pertama, kemudian pelembab. Pelembab. Iya, jadi mau kayak berminyak apapun, kayak yang pengen bisa diperes terus buat goreng gitu ya, istilahnya berminyak banget, itu pun butuh pelembab loh, Oh iya? gitu. Kan udah. Iya kan, benar. Orang pasti mikir kayak gitu, tapi itu ternyata salah satu dari tanda-tanda dehidrasi dengan minyak dia berlebihan keluar. Jadi pelembab yang khusus untuk kulit berminyak itu penting banget. Oh, Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya aku berminyak kok nggak perlu kali gini, enggak, kamu butuh pelembab. Gitu. Jadi pasien-pasienku pasti aku kasih pelembab juga. Semuanya. Oke. Gitu. Jadi tetap itu adalah salah satu untuk mencegah kusam. Kalau kita dehidrasi kulit itu akan jadinya kusam. Dehidrasi kulit itu bukannya berarti harus yang cuman punya kulit kering doang ya, enggak. Berminyak berlebihan itu juga dehidrasi kulit. Beruntusan, ini kok beruntusan nggak sembuh-sembuh ya, aku udah pakai ini itu, ternyata dehidrasi kulit. Jadi nah salah satu ada pasien juga unik tuh. Dia itu pasiennya sebenarnya bukan jerawatan yang besar ya, tapi cuma beruntusan banyak banget di dahi. Terus dia bilang sama aku gini, ini saya kena berminyak terus ya dok kayak gini. Pas kita skin analysis dan saya periksa, ini dehidrasi kulit. Aku bilang kayak gitu. Oh ya, dia nggak percaya awalnya. Terus aku bilang tetap saya kasih skincare produknya ini. Terus dia pakai yang menghidrasi, ternyata dia bilang, oh iya ya, aku udah nggak ada loh, udah nggak beruntusan lagi. Nah itu salah satu tanda dari dehidrasi kulit. Nah itu bikin kusam. Tapi kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan case-nya aku balik, udah kusam, kita mau jadi cerah lagi,
Ingredients yang kita perlu apa aja dok kira-kira? Ada whitening agent. Whitening agent. Whitening agent, tapi whitening agent kita itu harus sesuai dengan jenis kulit. Jadi semua berbalik ke jenis, tergantung jenis kulit. Jadi masing-masing tuh beda. Oh, jadi makanya dokter skin analyst yang tadi ya? Iya, Oh, gitu. oke. Jadi misalkan kayak kita punya itu yang anti aging yang di produk kita ya, kita punya arbutin. Oh, kayak aku bener. Arbutin. Arbutin. Iya, Oh, betul. bener. Alpha arbutin, betul. Kita punya di arbutin itu di produk, salah satu produk kita juga ada ya, namanya Ultimate Whitening Cream. Nah, itu dia bantu untuk menyamarkan noda, gitu. Oke. Tapi jangan berharap instan seperti pemakaian merkuri. Ya. Gitu ya, gitu, dan itu dilarang. Kalau hidrokinon gimana? Hidrokinon itu kalau dengan catatan dokter, dengan resep dokter, sesuai dengan resep dokter, dengan dosis yang benar, itu masih diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Oke. Gitu. Jadi harus tahu para penonton, kemudian juga ya harus tahu, pasien-pasien tuh harus tahu juga. Jadi, saya anti banget deh sama krim dokter deh, pasti tergantungan, terus jadinya bikinnya tipis segala macam ya. Nah, itu karena coba deh kamu datang ke dokter kecantikan, ketemu saya, nggak deh bohong, ketemu siapapun yang dokter kecantikan, kemudian sering-sering konsul. Kalau sudah konsul akan ketahuan apakah harus dikurangi dosisnya, apakah itu ya untuk yang bahan-bahan aktif, ya. Terus kita juga punya retinol. Ya, oke. Pernah dengar. Ya, retinol juga sama. Itu juga anti aging, ya. Jadi itu juga bagus. Atau juga kita punya vitamin C. Gitu. Vitamin C itu juga untuk membantu menyamarkan noda dan meratakan warna kulit. Gitu. Tapi pada jenis kulit yang seperti apa ya, gitu. Nah, itu yang harus dikonsulkan pada dokter-dokter gitu. Ceritanya. Tapi kalau misalkan untuk kayak aku gitu yang awam mau mulai skincare gitu dok, dokter punya nggak kayak saran untuk produk-produk skincare yang kita perlu punya kayak basic-basicnya gitu dok? Oke, sabun yang pasti. Facial wash berarti ya? Facial wash, kemudian sunscreen. Sunscreen. Pelembab. Serum. Moisturizer itu sama serum. Serum itu sebenarnya ya merek banyak ya. Iya. Nah, jadi yang sesuai dengan jenis kulit itu serum itu kan ada yang isinya vitamin C. Iya. Mungkin ada yang pernah juga dengar vitamin B turunannya itu niacinamide. Iya, niacinamide. Nah, itu sebenarnya turun dari vitamin B. Nah, itu jadi istilahnya di kulit kita itu juga nggak cuma di perut kita yang butuh vitamin ya, atau badan kita, di wajah kita juga butuh vitamin B, vitamin C, itu kita perlu vitamin A, retinol tuh vitamin A turunannya. Tapi kalau misalkan serum itu kan kebanyakan aktif ya itunya. Enggak semua. Kalau yang aktif kan retinol, AHA, BHA gitu ya. Aku agak takut tuh pakai gitu dok. Kayak arbutin itu enggak aman. Arbutin tuh aman. Kemudian kalau yang AHA BHA kita aman karena kita ada PHA, jadi nggak begitu bikin mengelupas parah, enggak. Jadi kebetulan Glow Skin itu produk-produknya memang disesuaikan untuk usia dari remaja, jadi aman. Ibu hamil menyusui kita ada produk-produknya. Oke. Jadi semuanya ada dok? Ada, gitu ceritanya. Kita ingetin dulu ya. Ingetin bentar dok. Iya. Guys, jangan lupa ya guys, pertanyaan-pertanyaan kalian ditunggu sama dokter. Dokter mau pertanyaannya yang menantang atau yang gimana nih? Ya apa aja saya mau menerima, curhatan orang kadang saya menerima. Curhatan juga diterima guys, apa? Ya maksudnya curhatan tentang kulit ya. Saya udah kesini shopping dokter ya kan, gitu. Itu juga boleh. Jangan lupa ya formatnya nama / nomor telepon / ID Instagram dan / pertanyaan kalian guys. Ditunggu sama dokter loh. Iya, oke. Sambil nunggu mungkin kita ngomongin yang lain kali ya. Aku mau nanya tentang treatment karena aku pernah dok. Oh gitu. Iya, jadi kan walaupun muka aku tuh kayaknya kan gak ada jerawat. Iya ya, gak ada masalah. Gak ada masalah kelihatannya. Tapi aku merasa, aduh pasti aku bisa upgrade nih kalau misalkan aku treatment. Iya betul. Sel kulit mati ya, terutama sel kulit mati itu memang. Sel kulit mati itu harus diangkat paling nggak 2-4 minggu sekali. Kalau untuk Adele mungkin bisa 4 minggu sekali. Nah itu kita bisa sebut dengan facial. Orang bilang facial ya. Kalau di kita sebutnya face therapy. Face therapy. Iya gitu. Jadi kita menterapi atau mentreatment atau menyembuhkan wajah gitu loh. Iya, jadi dok, aku tuh kan mau treatment, tapi mama aku tuh yang kayak yang tadi dokter bilang, jangan tuh kulit kamu tipis, kamu masih remaja, kamu masih kecil gitu. Iya. Terus kalau dokter ada nggak saran treatment untuk
yang remaja baru mulai dok? Face terapi. Face terapi yang tadi. Face terapi itu langkah awal ya, Itu langkah. biasanya diapain aja dok kalau di face Jadi terapi? kalau face terapi kita di Glow Skin itu banyak rangkaian. Oke. Jadi dari mulai cleansing ya, proses cleansingnya biasalah ada cleansing, ada double Iya, cleansing iya. pasti, kemudian ada ekstraksi kalau memang ada komedo ya untuk mengeluarkan komedo, kemudian kita juga ada mikrodermabrasi, ada HF juga, ada masker juga, pokoknya sudah lengkap, paket lengkap. Jadi istilahnya harga segitu tapi sudah dapat Sudah dapat banyak. semuanya. Iya, terus dijamin bersih. Bersih. Mm-mm. Kalau untuk treatment bikin glowing gitu ada nggak dok? Kita bikin glowing itu kita punya peeling. Peeling? Dan kebetulan di Glow Skin Serpong itu ada dua macam peeling. Kita ada yang mengelupas dan tidak mengelupas ya. Kalau Yang tidak mengelupas tuh boleh buat ibu hamil aja pun boleh. oh, Gitu. Terus satu lagi kita punya 3 sih berarti ya. Ada Mesoglow sama laser. aduh, Gitu. kayaknya sakit nggak sih dok? Sakit nggak sih? Kalau kita kan pakai anestesi jadi nggak usah khawatir. Oh iya nggak sakit. Nggak sakit. Aku kan pain toleransinya rendah banget, jadi aku takut dok kalau mau treatment gitu. Iya, kita pakai anestesi kok, dan Oh itu ya. lumayan ada waktu kita. Jadi untuk karena anestesinya pun krim, Hmm. nggak sakit, bukan tusuk-tusuk ya. Oke, yes. Itu ya, Yes. jadi kita krim. Uh-huh. Jadi kalau untuk Mesoglow itu Hmm. bisa gitu. Hmm. Tuh bisa kok pakai Mesoglow, jadi lebih cerah. Terus pori-pori jadi kecil Mau. gitu. Mau. Tapi Iya. aku nggak mau disuntik-suntik ya dok. Enggak, itu bukan suntik ya. Jadi Mesoglow itu menggunakan media jarum, betul. Cuman nggak usah khawatir kan sudah di anestesi. Kemudian bukan yang jarum yang ditusuk satu banyak gitu ya. Iya. Enggak ya, enggak. Takut. Nanti metodenya kita menggunakan Dermapen gitu. Oke. Jadi apa ya, untuk nyerinya bukan ambang nyeri ya. Untuk nyerinya amat sangat hampir tidak Tidak ada. terasa. Tidak terasa. Kayak Iya, gitu. soalnya kan remaja-remaja tuh takut dok sama yang sakit-sakit Iya, ya. betul, Iya. betul. Saya juga takut kok. Iya, jadi nggak apa-apa guys, datang aja guys. Kita treatment bersama-sama. Iya, boleh Iya. banget. Tapi dok kan kalau misalkan treatment itu ada yang dari terjangkau sampai yang premium. Iya. Sebenarnya bedanya signifikan atau gimana sih dok? Mungkin dari harga ya maksudnya Iya. ya. Nah, itu sebenarnya dari harga itu tergantung jenis treatmentnya. Kayak face terapi itu yang memang basic sampai tindakan advance. Misalnya kayak filler, injeksi botulinum toxin, ya. Terus bisa juga ada thread lift, ya. Itu harga justru lebih lebih mahal. Jadi kalau untuk usia remaja untuk face terapi dengan Mesoglow itu masih oke. Face terapi dengan peeling glowing itu juga oke. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kira-kira tuh Harga kalau boleh untuk sebut harga nggak? kayaknya harga Jangan nanti dulu aja ya, nanti Iya. aja ya. Kalau harga nanti silakan hubungin ke Glow Skin Glow Garing Skin Garing Serpong di 0813 88 22 46 93. Boleh ya? Catat, guys. Sekali lagi ya, 0813 88 22 46 93. Guys. Nah, kalau misalkan nih dokter, Iya. kan aku lihat udah ada produknya di sini. Iya. Yang paling best seller tuh yang mana dok? Untuk para remaja dulu nih ya. Iya, remaja. Oke, aku coba ambil dulu ya. Boleh dijelasin dok. Ini Kita mau berdiri aja, duduk aja. duduk aja kali ya. Capek. Capek apa? Dari tadi kita cuma bicara doang. Bener-bener capek bicara sih. Iya benar sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita sabun ya. Kita ada sabun namanya Skin Fresh Facial Wash. Ini gentle sifatnya. Jadi dia lebih netral. Netral. Kalau yang untuk kulit yang agak sensitif, kadang ada remaja-remaja tuh yang agak sensitif, Iya. yang gampang merah gitu Iya. ya. Kita bisa ada Hydro Face Foaming. Hydro Fresh. Foaming. Oh, foaming. Jadi kalau Iya, misalkan yang bentuknya sensitif, foam. biasanya lebih ke foam ya? Sebenarnya bukan itu. Kita karena ada ingredientsnya, Oh, ada oke, chamomile. oke. Gitu. Terus ada hyaluronic acid juga, jadi untuk bisa melembabkan juga menghidrasi. Nah, kita serum ini serum sekaligus pelembab. Oh, two in one. Two in one. Two in one. Iya, jadi ini ada serum namanya Hydra Expert Serum. Jadi ini paling laku. Kayak ini paling laku. Jadi bisa jual buat yang remaja, sampai yang tua, yang hamil, sampai yang menyusui, semua bisa pakai ini. Kalau pakai itu individu itu aja tanpa yang lain bisa dong? Pakai sunscreennya dong. Ya. Oh, sunscreen ya. Aku boleh bungkusin deh. Jangan lupa juga pakai sunscreennya Sunscreennya. gitu.
Sunscreen kita banyak, ini untuk tadi yang ini yang saya ambil ada yang untuk acne ya. Jadi ada yang acne, ada yang kalau yang brightening ada juga. ada, kita ada. punya whitening sunscreen itu juga punya, kita punya glowing whitening sunscreen juga kita punya gitu. Dan kalau yang cowok-cowok, aku nggak mau yang kelihatan pakai sunscreen, nggak mau yang putih-putih, malu. Kita punya ada day protection cream. Kebetulan saya juga pakai yang itu. Oh iya? Iya sih, aku juga kalau misalkan kayak kelihatan putih-putih gitu jadi aneh, beda sama kulit. Iya itu dia. Ya jadi pakai yang day protection cream itu enak banget. Aku sih pakai itu. Gitu Oke, dokter. ceritanya. Sekarang kita sudah kumpulin pertanyaannya kayaknya banyak nih, Dok. Ya, Kita coba. masuk sekarang ke sesi Q&A. Iya. Aku bacain ya. Coba, Dok, satu-satu pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Mervin Hadianto. Seberapa penting sih melakukan scrub rutin untuk glowing dan mulai umur berapa memakai skincare anti-aging? Dan dari berbagai antioksidan, mana yang terbaik untuk kulit glowing, Dok? Ini gimana, Dok? Antaxanthin, glutathione atau kolagen? Terima kasih banyak. Oke, nanti satu-satu ya itu kayaknya Oke. borongan Iya, ya. borongan pertanyaannya, Dok. Borongannya. Untuk scrub sebenarnya itu dilakukan seminggu sekali. Cuman kalau pada pasien-pasien yang sensitif, yang kering, yang merah, sebaiknya tidak dilakukan. Gitu ya. Atau yang jerawatnya lagi itu pasti sakit banget ya. Iya. Jadi sebaiknya nggak usah dilakukan. Gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya dari dianya kayaknya banyak ini. Kedua tadi, dari berbagai antioksidan mana yang terbaik untuk kulit glowing, Dok? Antaxanthin, glutathione atau kolagen? Yang untuk Untuk glowing. glowing itu semuanya glowing kok, Semuanya bikin glowing. bikin glowing kok. Jadi glutathione, astaxanthin itu sih lebih Kalau ke yang the best? karena itu semuanya itu aman ya, produk aman dari istilahnya bahan alami. Jadi nggak akan ada yang cepat gitu, nggak ada. Akan semua ada proses. Jadi semua kalau digabungin satu ya lebih oke. Gitu. Coba kita ke pertanyaan kedua dari Karyati. Ada bedanya nggak sih, Dok, orang sejak remaja konsumsi minuman atau suplemen yang mengandung kolagen atau glutathione? Sekarang kan marak banget nih minuman yang mengandung kolagen. Dokter rekomendasiin nggak? Aduh, saya bisa dikategorikan sama yang punya itunya ya. Minumannya. Ya. Aduh, saya takut tiba-tiba salah ngomong gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya saya kurang setuju dengan minuman-minuman seperti itu. Karena sebenarnya secara itu tidak ada yang dibikin minuman kayak kolagen gitu, nggak ada. Cuma kalau uangnya berlebihan itu boleh beli karena di situ biasanya ada vitamin C-nya. Jadi caranya dari vitamin C-nya. Itu. Kalau untuk yang infus-infus gitu, Dok, itu ngaruh nggak? Kita infus, kebetulan kita juga punya infus, tapi kita infusnya vitamin. Oh, vitamin Vitamin itu C. bikin apa? Cerah, karena vitamin C itu salah satu antioksidan. Gitu ya. Jadi kalau minuman-minuman, aduh tadi saya ini sama merek-merek ya ininya ya. Jadi pokoknya kalau saya pribadi sih saya tidak setuju. Tidak setuju ya? Saya tidak mengkonsumsi itu. Nah, kalau para penonton mau konsumsi silakan karena suka ada penambahan vitamin C. Vitamin C bikin cerah. Iya, gitu aja ya. Personalnya dokter ini ya. Kalau dari kolagen saya tidak percaya ada di kolagen di minuman. Gitu guys. Ya, gitu ya. Jadi jangan tapi aku takut nanti dilaporin enggak ya? Ya enggak. Ini kan dari dokter. Iya. Dari ketiga ya, Dok. Dari Muhammad Gani. Ya. Dok, saya kan punya kulit yang tidak berjerawat, tapi sering berminyak. Sudah pakai skincare ini itu, tapi tetap aja nih. Tapi udah pakai serum juga, tetap aja. Solusinya gimana, Dok? Pakai zat-zat aktif seperti AHA dan BHA itu bantu untuk kontrol minyak. Kebetulan di Acne Day Protection kita punya zat aktif itu, sama kita punya juga di toner. Toner kita sebentar, saya ambil tonernya. Sebentar ya guys. Oke. Ini
ini ampuh banget untuk mengurangi minyak yang berlebihan ya. Jadi ini oke banget, tapi bikin kering nggak? Enggak juga, karena dia ada pH-nya. Jadi dia menyeimbangkan semua. Jadi dikemas dikemas secantik mungkin, Secantik mungkin dalam seganteng satu mungkin gitu ya. Karena itu kan produk. cowok ya tanyanya ya. Oh iya, benar-benar. Seganteng mungkin produk ini. Jadi tidak bikin kering, tidak bikin dehidrasi, tapi bisa mengurangi dari minyak. Itu ceritanya. Gitu ya. Siapa tadi? Muhammad Gani. Gani ya. Yang ke dari Muhammad Gani lagi. Oke. Dok, saya kan sering nih lihat ingredients dari skincare, ada namanya niacinamide. Nah, tadi saya udah bahas tuh kayaknya. Iya. Nah, manfaat utama dari niacinamide buat apa, Dok? Niacinamide itu adalah turunan vitamin B sebenarnya. Jadi vitamin B punya anak mungkin ya. Nah, itu niacinamide. Nah, niacinamide itu sebenarnya dia whitening agent juga. Tapi maksudnya dia mencerahkan juga. Nah, tapi rahasianya itu satu, niacinamide juga membantu mengontrol si minyak itu. Gitu. Oke. Jadi lumayan banget itu oke. Dan kita punya sebenarnya niacinamide dengan zinc ya. Jadi dia berkolaborasi untuk kulit-kulit yang minyaknya agak berlebihan ya, yang berlebihan. Kita punya di skincare kita, serum namanya. Oh, ada dokter Bawah ada Clear ada Expert. dong. Jadi Clear Expert ini ada niacinamide dengan zinc gitu. Jadi bantu untuk mengontrol minyak. Kemudian yang ada jerawat yang tung bisa sembuh dari zincnya gitu. Kita ke pertanyaan kelima dari Kiano Leandro. Dok, kan banyak tipe-tipe kulit-kulit kan nih. Ada yang cenderung berminyak, berjerawat, dan lain-lain. Cara kita tahu pakai skincare dan self diagnose tanpa berkonsultasi itu gimana? Sebenarnya kalau untuk lebih yakin harus konsultasi sebenarnya. Kalau saya sih lebih ke konsultasi. Kadang kita ngerasa ini minyak banget nih, pasti saya berminyak. Ternyata itu adalah dehidrasi tadi aku jelasin. Ternyata itu dehidrasi. Terus ini beruntusan jangan-jangan saya berminyak, nggak taunya itu karena dehidrasi gitu. Jadi tergantung, sebenarnya sih lebih enaknya konsul ke dokter. Gitu. Jadi kalau di Glow Skin konsultasinya free. Oh ya? Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ketemu saya. Kadang orang suka ketakutan. Iya, berarti Kiano jangan takut ya. Konsultasi aja sama dokter. Iya, datang Gratis. dong. Iya, gratis. Virtual juga boleh, gratis. Bisa ya? Bisa. Gitu. Oke, yang keenam dari Titi Veronica. Dok, sebenarnya flek-flek hitam itu bisa hilang permanen gak sih? Apakah ada treatmentnya yang tepat untuk menghilangkan flek secara permanen? Oke. Dan berapa? Itu kan nggak boleh ya? Nggak sebutin harga ya. Nggak sebutin harga. Flek sejauh mata memandang, ya kan flek kan kelihatan ya, maksudnya ya. Flek itu yang gimana sih, Dok? Yang bintik-bintik hitam? Flek itu berarti ada noda atau ada kehitaman, ada ya di wajah ya, melasma, bisa freckles gitu ya. Itu kan freckles yang cantik ya kan? Oke, yang cantik berarti. Jadi kalau untuk flek bisa hilang permanen nggak? Flek itu adalah penyakit kulit, salah satu penyakit kulit yang memang dia bersifat residif, artinya bisa hilang, bisa tumbuh lagi. Karena dia kan dari paparan sinar matahari bisa, atau dari genetik. Iya, aku genetik. Bisa juga karena dari hormon, biasanya pakai KB itu ya biasanya kalau yang gitu. Itu ada yang seperti itu. Nah, untuk hilang permanen itu sampai saat ini belum ada, jujur ya sampai. Tapi kalau dipudarkan ada. Glow Skin kebetulan punya produknya, kemudian ada treatment juga. Treatmentnya kita sebut Mesoglow itu juga bisa, atau laser G-Bright bisa, gitu. Jadi kita ada laser, ada Mesoglow, itu bantu untuk memudarkan. Paling tidak ditutup sama bedak, hilang. Ya nggak kelihatan banget lah ya. Iya, gitu ceritanya. Sekarang kita lanjut lagi ke Risma Sirait. Untuk usia di atas 40 tahun, cocoknya pakai jenis skincare apa ya, Dok? Dan buah-buahan apa yang cocok dikonsumsi yang banyak antioksidannya, Dok? Terima kasih. Oke, kalau skincare untuk usia 40 tahun sama seperti yang tadi ya, tapi cuman ada tambahan bahan-bahan aktif seperti retinol karena itu anti-aging ya. Anti-aging, terus tambah-tambah vitamin tadi yang niacinamide, vitamin C. Vitamin C itu wajib sih sebenarnya. Jadi nggak wajib ya karena tergantung dari jenis kulitnya juga. Ada beberapa yang memang dia nggak bisa pakai itu. Jadi tapi ya serum kayak sunscreen, serum itu harus
Nah, serumnya pakai apa itu harus dikonsultasikan. Kemudian kalau buah-buahan, buah-buahan yang penting enak ya, enggak ya bohong? Oh, Enggak. bohong guys. Jadi kalau buah ya itu yang kayak vitamin C itu oke, Mhm. yang antioksidan tinggi itu oke, kayak Mhm. pomegranate atau kayak apa ya, jeruk aja yang sepele itu ya kan vitamin C tinggi. Iya jeruk. Jeruk kan, Mhm. terus yang kayak delima ya, delima merah Iya, ya, delima itu juga oke. Jadi nggak masalah, yang penting semangka pun dia banyak air dan dia menghidrasi. Oh iya Nah, semangka. jadi makanya saya bilang, ya semua juga Semua oke buah-buah lah, juga oke lah ya. makan aja. Yang penting tidak alergi, tidak kontraindikasi dengan penyakit tertentu. Ya. Gitu aja sebenarnya. Oke. Mm-mm. Yang selanjutnya dari Desi Sugito. Ya, ini kayaknya saya tahu itu. Teman saya. Oh, teman dokter. Dok, Nama-namanya nggak asing. Nggak asing ya? Iya. Dok, katanya lebih aman menggunakan physical sunscreen daripada chemical sunscreen. Oke. Bener nggak tuh? Oke, itu pertanyaan yang sudah saya sudah banyak yang itu. Physical, chemical. Sebenarnya sama aja, Des. Ini kan Oh, teman ya, sama teman ya. teman ya, Teman. oke. Sama aja podo wae gitu ya Podo. orang ya. Jadi sama aja. Jadi mau physical ataupun chemical sama aja, cuma cara kerja dan pemakaiannya aja yang berbeda. Jadi kalau physical sunscreen dia itu memang langsung begitu pakai keluar langsung on ya. Tapi memang kekurangannya kan jeblak-jeblok kayak putih-putih Iya, gitu ya. putih-putih. Itu physical sunscreen. Kalau chemical itu dia lebih bagus, lebih soft untuk warna, tapi memang kalau begitu mau keluar nggak bisa karena dia harus butuh proses. Jadi 30 menit sebelum keluar itu udah pakai dulu, baru dia bisa keluar. Sudah bekerja si chemical sunscreen-nya. Oh, Itu jadi aja sih. tahan dulu sebentar gitu Jadi ya. mau pilih apa terserah, mau yang chemical, physical itu suka-suka. Kalau yang mau cepet-cepet asal yang penting pakai sunscreen, pakai. gitu langsung duduk keluar gitu ceritanya. Itu ya. Tadi siapa nama teman? Desi, Oke, teman gitu saya ya. itu. Oke. Nih yang ke-10. Ya. Dari Ahmad Fakih. Oke. Kalau pakai serum atau toner Ya, udah itu. melembabkan banget, apa harus pakai moisturizer lagi buat mengunci kelembapan? Betul. Sedangkan kalau pakai over lembab besoknya jadi beruntusan. Apa itu efek negatif dari overhidrasi ya, Dok? Atau emang gak cocok aja produknya? Gak cocok. Oh, Jadi enak ya gampangnya langsung bilang gak cocok gitu ya. emang ada istilah overhidrasi? Sebenarnya Nggak ada? nggak ada, karena itu nggak cocok aja, Oh, salah pemakaiannya. Kayak toner ya tadi bilang toner kita kan kayak toner ya, toner itu memang ada yang dua jenis ya betul, ada yang menghidrasi, memang ada yang membersihkan. Iya. Biasanya ingredientsnya ada yang water based, ada yang alkohol. Nah mungkin kalau yang untuk berminyak memang pakai yang alkohol ya, kalau yang itu water based. Terus kalau untuk pelembab, nah itu pelembabnya yang harus dicari tahu yang sesuai dengan jenis kulit. Jangan-jangan dia itu sebenarnya berminyak. Dikasih pelembab yang bentuknya krim yang khusus untuk kulit yang kering. Yang adanya coba diganti dengan bentuk gel. Berarti harus konsultasi juga. Ya kayak gini kan bentuknya dia serum jadi lebih light ya, nggak yang berat untuk gitu. Jadi coba diganti dan konsultasi aja lebih baik gitu. Gratis konsultasinya guys. Gratis. Dari Karyati lagi nih. Dokter. Okay. Kita kan seumuran. Iya, seumuran dokter. Gak apa-apa. Izin bertanya dokter. Okay. Buat remaja, boleh gak sih pakai skincare Korea yang 5-7 step gitu? Bakalan kulitnya makin sehat atau malah sebaliknya? Sebenarnya pada prinsipnya yang penting adalah cocok dan sesuai. Cocok dan sesuai guys. Gitu. Jadi terkadang kulit Korea dengan kulit Indonesia tidak bisa disamakan. Oh iya benar. Jadi kan cuaca juga beda. Cuaca beda dan di ingredientsnya juga beda. Ingredients kan nggak cuma dua ingredients jadi satu, enggak ya? Ada pengikutnya, ada teman-temannya. Dia kan bawa tuh. Nah, mungkin yang ini dua ini cocok, nggak tahu yang bawaannya nggak cocok. Jadi lebih baik sih dikonsultasikan aja, gitu. Karena saya ada pasien juga yang seperti itu, dia pakai produk Korea, akhirnya keluar semua jerawatnya. Jadi
ujung-ujungnya pakai lagi kita. Jadi yang bener-bener aja guys. Iya. Yang pasti-pasti aja ya Yang sih, Pak? pasti-pasti aja sih. Pasti aja. Indonesia juga oke kok. Glowskin tuh produk lokal loh. Ayo Oh, kita iya. dukung produk lokal. Itu produk lokal guys. Iya, jadi nggak usah ke yang lain-lain. Oke, Banyak juga nih dia Dok, nanya ya. pertanyaannya. Iya. Heeh. Nih, Waktunya ini kayaknya kita oke nggak nih waktunya nih? kayaknya oke Oke Dok. ya, nanti soalnya takutnya saya mah kan kalau udah bicara itu panjang kali lebar Apa ya kan. nanti aku ingetin Dok. Iya ya, oke oke Kan, oke. Heeh, ya. Oke, selanjutnya dari Riana. Mm-mm. Apakah perlu pemakaian essence sebelum pemakaian skincare? Nah itu saya juga nama-namanya tidak asing tuh kayaknya. Teman dokter ini kayaknya nih. Iya kenapa gimana? Essence sebelum Sebelum pakai skincare. Oke, essence tuh oke, boleh dipakai sebelum serum. Jadi prinsipnya pemakaian skincare itu sabun, kemudian bagian yang paling encer sampai ke kental. Oh iya aku tahu itu. Gitu Iya. ya. Essence tuh biasanya air ya, Iya. lebih kayak ke air, terus serum itu lebih Lebih kental kental sedikit, dikit, ya. kemudian baru krim. Hmm. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi boleh aja. Serum boleh tumpuk-tumpuk nggak, Dok? Essence boleh tumpuk-tumpuk dong? Boleh. Sok aja gitu kan. Penting cocok. Yang penting cocok dan harga uangnya juga memadai. Iya, luangnya juga cocok juga dong. Iya, Beda. ya kan, jangan nanti maksain banget kan. Saya harus pakai ini, pokoknya stepnya harus gini. Tapi tidak memadai, nggak usah. Ya Repotin kan? diri sendiri guys. Iya betul. Lanjut. Lanjut. Ini Muhammad Gani lagi nih. Iya. Teman dokter bukan? Oh ini bukan. Oh bukan. Ini mungkin fans kamu Del. Oh, atau fans dokter ini dokter. Dokter ini berarti. Dari Muhammad Gani. Bahan dalam skincare kan banyak banget dok. Iya. Bahan apa yang harus dihindari dalam perawatan kulit? Bahan yang harus dihindari merkuri. Ya itu pasti. Itu pasti ya. Terus yang tidak sesuai dengan jenis kulit. Gitu Balik aja. lagi ke cocok-cocokan lagi. Cocokan ini. Makanya kenapa sih aku cocok sama ini loh sebenarnya. Tapi aku nggak cocok. Si A cocok sama yang A. Si A cocok sama ini misalkan. Iya. Si B enggak kok, aku nggak cocok pakai ini. Nah itu bukan salah produknya, tapi salah kita mukanya. memilih. Iya. Bukan mukanya nggak pernah salah karena dari Tuhan ya. Oh, Nggak boleh ya. Muka tidak salah, jenis kulit tidak salah karena itu dari pemberian dari Tuhan, itu yang paling sempurna. paling sempurna. Iya, jadi yang salah itu adalah kitanya memilih yang Pemilihannya. salah. Iya, Gitu. benar-benar. Gitu aja. Ada lagi dari Muhammad Gani lagi. Mm-mm. Dok, tadi kan banyak tuh bahas masalah vitamin C. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya, Mm-mm. kapan waktu yang tepat untuk menggunakan vitamin C dan manfaat utamanya apa sih bagi kulit Oke, kita? untuk vitamin C itu ada yang pasti bilang gini, oh makanya harus malam, bisa gitu, pernah dengar kan, Iya. harus malam. Iya, Iya. kenapa? Karena memang kalau pakai siang kebakar, Iya. der. Tapi tenang aja, beberapa produk terutama di Glow Skin kita punya C Power Silk Gel itu bisa dipakai C Power, jadi walaupun dibilangnya C ya dengan vitamin iya. vitamin C, tapi itu aman di pagi-pagi hari. Oke. Gitu. Tapi kita punya juga produk yang White Sea Export itu dia memang pure vitamin C dengan dosis yang memang agak tinggi dan itu sebaiknya dipakai malam hari. Gitu sih sebenarnya. Gitu. Lanjut ya, Mm-mm. mohon ke pertanyaan selanjutnya dari Helen. Mm-mm. Siang dok, Mm-mm. Siang. sore, Sore ya sebenarnya. Sore. Udah sore. Salah. sore dok. Salah waktu. Kalau mau menghilangkan bopeng bekas Mm-mm. jerawat gimana ya dok? Oke, bekas jerawat itu yang paling susah tuh yaitu bopeng, Bopeng itu ya? scar, PIE atau yang kemerahan, bekasnya merah-merah atau yang PH yang hitam-hitam. Nah, itu memang paling susah. Tapi kalau untuk menaikkan kita punya treatment namanya PRP. Tindakan PRP atau Mesoglow. Jadi jangan salah. Pokoknya orang tuh bilang PRP yang vampire treatment. Orang bilang vampire. Tapi sebenarnya ada beberapa kasus di Glow Skin Serpong, hampir semua yang dengan Mesoglow itu skarnya naik. Jadi wajahnya cerahnya dapet, terus dapat juga skarnya naik. Jadi skarnya oke. Gitu, hilang juga gitu. Itu ada gitu. Nah, kalau PRP kan memang anti agingnya yang kita dapatkan karena dia menstimulasi kan karena kolagen gitu. Tapi kalau Mesoglow jadi dapat semuanya. Gitu. Lanjut lagi dari Karyati lagi. Bukan teman Miss juga ya? Bukan. Oh bukan, oke. Iya, ini makanya fans kamu kalau aku bilang. Tiap jenis kulit ada batasan eksfoliasi nggak sih dok? Jadi batasan untuk eksfoliasi dok, ada nggak sih? Misal kulit berjerawat cukup 1 atau 2 kali saja sebulan. Mohon penjelasannya ya dok. Oke, eksfoliasi yang mandiri, mandiri atau memang eksfoliasi yang memang harus ke klinik? Ini mungkin self exfoliate ya, soalnya aku juga mau coba-coba tapi takut tuh. Glow Skin punya ini solusinya. Oke. Udah kayak iklan Iklan banget iklannya. nih. Iya.
Kita ya, ini jadi ada Glow Face Tonic, dia adalah toner yang bikin mengeksfoliasi. Kebetulan ini salah satu bocoran dulu ya. Oke. Ini nanti kalau ada yang petanya terbaik dapat ini juga. Oh. Jadi ini dan teman-teman gitu ya. Sempet tanya lagi. Jadi ini dia mengeksfoliasi dan ini aman dipakai setiap hari. Tapi untuk jenis kulit yang mungkin agak berminyak ya, misalnya minyak berlebihan. Kalau misalnya yang agak kering atau sensitif, mungkin kita pakai coba-coba dulu aja 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Tapi ini ringan, jadi bisa sendiri Oh, iya. gitu. Tapi berapa sebulan sekali atau gimana dong? Ini bisa tiap hari Bisa kalau setiap hari. karena ini aman. Oh. Jadi ini aman, ini toner. Jadi dalam bentuk toner ya. Jadi eksfoliasi ditonerkan kayak bahasanya aneh ya. Gimana ya? Saya harus nyari kata-kata. Jadi toner yang bisa mengeksfoliasi gitu aja ya. Oke, jadi two-in-one lah gitu Iya lah. ya gitu. Jadinya ini bisa membersihkan sekaligus mengeksfoliasi dengan pakai cukup dengan kapas. Tek kapas udah. Gitu. Jadi eksfoliasinya nggak berlebihan. Tapi kalau untuk yang face terapi, kalau yang berminyak atau berjerawat disarankan 2 minggu sekali. Oke. Untuk awal ya. Biasanya kalau udah bagus sih suka agak lupa tuh. Gak deh bohong, maksudnya udah mulai agak jarang 3 minggu Iya, 4 minggu sekali iya, gitu. Tapi jangan lebih dari 4 minggu, nanti bur lagi. Aku udah lama nih kayaknya gimana eksfoliasi. Iya gitu. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Iya, terakhir ya. Oke. Dari Chief Colby. Oke. Oke. Sekian, Saya Dok. juga tahu tuh kayaknya Wah, ya. teman dokter lagi. Aduh. Halo dok, tipe kulit aku berminyak. Setiap pakai toner aku selalu beruntusan gitu. Kenapa ya dok? Nah, itu salah pemilihan toner. Cocok. Gitu ya. Tiff Kalbi kan itu? Iya. Tiff. Oke, Tiff. Jadi kamu itu salah pemilihan toner ya. Ini kan karena udah kenal. Iya. Friend, bestie Friend. kan. Oh, bestie. Bestie. Oke. Jadi itu salah pemilihan toner. Jadi kalau untuk jenis kulit yang berminyak ya ini, glow ini. Kalau untuk Oke. yang memang melembabkan kita punya Skin Fresh Toner karena dia basicnya ya itu aku bilang water base. Gitu. Jadi jangan salah pilih toner. Gitu nanti yang ada jerawat malah makin banyak. Iya. Oke, ada lagi udah ya? Cukup ya? Udah, yes. Gak kerasa ya udah 1 jam ya. Seru banget sih kita ngobrol dok. Iya. Seru banget guys kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Dokter Fiska. Kita udah belajar tentang skin, tentang ingredients juga ya. Iya, betul. Iya, terus tentang skincare, tentang produk, tentang treatment. Terima kasih untuk para penonton yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you banget juga buat Dokter Fiska. Thank you. Udah bagi-bagi ilmu sama kita. Iya, thank you juga. Terus untuk apa ya? Yang murid-murid Stella Maris datang ke Glowskin nanti kita dapat kasih diskon khusus. Ya kan? Yang penting bilang aja saya murid Stella Maris. Mau yang di BSD atau Gading Serpong kita akan kasih diskon khusus. Asik. Gitu ya kan? Dokter ada gak pesan-pesan singkat untuk para penonton dok? Oke, pesan-pesan kayaknya kalau saya diskusi pesan panjang ya Oke, kayaknya. pesan singkat. Singkat aja. Jadi jagalah kesehatan kulit wajahmu selagi dini. Jadi jangan tunggu sampai sudah ada masalah, itu lebih mahal. Itu aja sih. Oke. Money oriented ya saya kayaknya ya. Hai, nggak apa-apa. Kan itu awareness. Iya, awareness benar. Ya, itu aja. Sekarang kita ke pengumuman pemenang. Oke, siapa nih pemenangnya? Mau dokter bacain? Coba. Oke, ini nama saya kok nggak ada? Kan dokter yang jawab. Oh, yang jawab ya, Iya. nggak ada ya, salah. Oke, pemenang pertama atas nama Mervin. Yeay. Yang kedua ada Karyati. Oke. Yang ketiga ada Gani yang tadi ya. Sering-sering nanya tuh Gani ya. Iya, sering banget itu nanya. Iya, Selamat ya. Selamat. Jadi untuk 3 pemenang mendapatkan produk Glowskin sekaligus dapat voucher juga. Gitu. Selamat ya buat para pemenang. Oke, nantikan juga ya guys podcast kita yang selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore juga. Topiknya nggak akan kalah seru dan narasumbernya nggak akan kalah kece sama yang kali ini kok guys. Jadi nantikan semua. Kalian juga bisa tahu infonya dari IG-nya Stella Maris @stellamaris.sch. Saya Erlin pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye bye. Bye bye. Thank you.